dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Perang di Timur Tengah belum reda, tapi 221.000 orang Indonesia akan berangkat haji yang dimulai tanggal 22 April sampai dengan 26 Mei. Bagaimana dengan kesiapan pemerintah Indonesia? Bagaimana kalau terjadi ada serangan rudal di udara atau tidak bisa pulang? Apakah sudah ada persiapan untuk itu? Inilah Hot Room Haji 2026 di tengah konflik Timur Tengah. Memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah menempatkan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dalam situasi siaga. Rindu ke Tanah Suci kini dibayangi rasa khawatir terkait aspek keamanan terutama bagi calon jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal di tengah situasi konflik regional di Timur Tengah. Gus Irfan juga memastikan bahwa seluruh jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan, pelayanan, dan keamanan terbaik selama menjalankan ibadah. Selain itu, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Kini di tengah gemuruh konflik yang masih menyelimuti Timur Tengah, niat suci jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, menjadi secercah cahaya perdamaian. Para pemirsa, Hotman Paris 43 tahun sudah bekerja sebagai pengacara. Tapi daya ingat Hotman tidak beda dengan daya ingat para ABG. Kenapa? Minumlah kopi luwak hitam premium, membuat daya ingat kamu tetap kuat dan akan mencegah Anda lupa anak istrimu karena lupa ingatan sesudah makin tua. Kopi luwak hitam premium, khasiatnya aman di lambung. Halo Pak Dhanil Simajuntak, Bapak Wakil Menteri Haji. Halo Mas. Bagaimana Halo, kesiapan Paris Utapia? Bagaimana kesiapan pemerintah Indonesia melindungi warganya yang 221.000 yang mau naik haji? Bagaimana kalau tiba-tiba ada serangan rudal? Nggak bisa pulang, minimum nggak bisa pulang. Bagaimana kesiapannya? Apakah ada dana untuk itu? Ada persiapan? Silakan Pak. Ya, Bang Hotman, memang beberapa waktu yang lalu pertanyaan serupa itu yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Beliau concern pada keselamatan jamaah Indonesia yang pertama dan yang utama beliau sampaikan. Nah, oleh sebab itulah Pak Presiden Prabowo membutuhkan garansi dari otoritas kerajaan Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu 3 minggu sebelum mulai keberangkatan, saya ditugaskan untuk berangkat ke Saudi Arabia untuk bicara dengan otoritas kerajaan Saudi Arabia. Saya menemui Kementerian Haji dan Umroh, Menteri Haji dan Wakil Menteri, serta beberapa otoritas kerajaan Saudi Arabia yang lain. Ada 2 hal yang ingin kita pastikan. Pertama adalah keselamatan penerbangan, yaitu jalur penerbangan. Kemudian kedua, ketersediaan logistik di Tanah Suci. Serta mitigasi, yang ketiga mitigasi yang akan dilakukan kerajaan Saudi Arabia apabila eskalasi konflik itu meningkat. Nah, dari hasil pertemuan-pertemuan di Saudi Arabia, pihak otoritas kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwasannya sampai dengan detik ini
penerbangan itu tetap aman karena memang jalur kegiatan umroh pun beberapa waktu yang lalu terkait dengan penerbangan langsung itu semuanya aman. Kemudian kedua terkait dengan ketersediaan logistik di Saudi Arabia karena ada beberapa yang terhambat misalnya terkait dengan penutupan Selat Hormuz, kemudian jalur distribusi laut yang dianggap tidak kondusif. Nah, sampai dengan hari ini otoritas kerajaan Saudi Arabia menyatakan distribusi logistik juga aman. Pun demikian dengan distribusi logistik yang berasal dari Indonesia, sebagian besar distribusi logistik memilih jalur udara, dan kami juga melakukan pengecekan ke otoritas misalnya perdagangan, kemudian pertanian, kesehatan dan sebagainya, semuanya menyatakan no worry dan semuanya atas kita di sana menyatakan semuanya kondisinya aman. Kemudian yang ketiga terkait dengan mitigasi kalau eskalasi itu meningkat. Nah, saya sudah mengumpulkan semua atase kita di Saudi Arabia untuk bicara dengan counterpartnya masing-masing, karena Kementerian Haji tentu bicara dengan counterpartnya sendiri yaitu Kementerian Haji, dan kami juga sudah minta pihak kepolisian Indonesia, pihak kepolisian bicara dengan counterpartnya di sana. Pun demikian dengan pertahanan kita kemarin 2 minggu yang lalu Pak Menteri Pertahanan juga datang ke Kementerian Haji dan Umroh untuk bicara terkait dengan mitigasi ini. Dan semuanya kesimpulannya Bang Hotman berkeyakinan bahwasannya bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Semua mitigasi apabila ada eskalasi yang meningkat itu dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, kesimpulannya maka kita memutuskan untuk tetap memberangkatkan jamaah haji kita yang tadi Bang Hotman sebutkan betul 221.000 orang. Ada nggak kerjasama khusus dengan pemerintah Saudi? Misalnya kalau tiba-tiba nggak bisa pulang, nginap di mana mereka? Siapa yang bayarin? Nah itu yang dibicarakan dengan pihak kerajaan Saudi Arabia. Nah karena kita dapat jaminan garansi dari pemerintah Saudi Arabia terkait dengan mitigasi yang mereka lakukan bersama dengan pihak otoritas kita juga, atas kita. Saya sudah bicara langsung juga dengan para pihak di sana, mereka menjamin penuh terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga berkeyakinan bahwasannya mudah-mudahan Haji 2026 di tengah konflik ini bisa ditangkap maknanya Bang Hotman, karena memang haji itu kan bawa pesan perdamaian seperti khutbah wadahnya Rasulullah dulu. Haji itu setidaknya membawa pesan kesetaraan. Haji itu membawa pesan perdamaian karena Rasul juga memberikan pesan dalam khutbah wadahnya untuk tidak boleh membunuh hewan, membunuh tumbuh-tumbuhan atau apapun itu. Jadi semua pesan-pesan dalam haji itu adalah pesan salam, pesan kedamaian, pesan salam. Jadi pesan ini yang mudah-mudahan bisa ditangkap oleh semua negara-negara yang sedang berkonflik hari ini, agar kemudian musim haji bisa membawa pesan perdamaian dan bisa menghentikan perang. Terima kasih Pak Wakil Menteri, Pak Satrawi. Ya. Emang aman? Yakin aman Timur Tengah? Ya. Nggak akan ada tiba-tiba rudal-rudal pada saat jemaah haji nggak bisa pulang? Ya, bismillah, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita harapkan haji pada tahun ini bisa berjalan damai dan normal sesuai dengan harapan kita semua. Perang bakal berkecamuk lagi nggak? Sudah yakin nggak, Pak? Gimana? Kalau kita amati situasi terakhir dari perkembangan politik yang ada, yang pertama memang ada kemungkinan perdamaian lebih permanen.
Lebih permanen. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Salah satunya itu bisa dibaca dari katakanlah kebijakan perpanjangan genjatan senjata. Perpanjangan kita senjata. Yang dilakukan oleh Trump, bahkan itu dibuat tanpa waktu tertentu. Ya. Jadi memang di satu sisi tanpa waktu itu kita harapannya panjang, tapi kita juga harus antisipasi kalau ini tiba-tiba mendadak. Tapi secara umum ini bisa kita pahami sebagai indikasi yang positif. Nah yang kedua, kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan, kalaupun ini perang, sepertinya untuk sementara perangnya kan di lokal Selat Hormuz. Ya. Jadi ini menjadi krisis Selat Hormuz ini menjadi perang, katakanlah perang maritim di antara Amerika dengan Iran. Nah itu artinya memberikan juga keamanan bagi hajat kita untuk melaksanakan haji. Nah yang ketiga, kalau kita baca secara optimis, tentu karena para pihak, katakanlah Amerika sendiri sebagai salah satu aktor di dalam perang ini, itu saya selalu sampaikan terikat dengan kepentingan-kepentingan ekonomi bahkan desakan waktu. Kepentingan ekonomi itu kalau Amerika kan entar lagi juga akan mengadakan Piala Dunia, entar lagi akan mengadakan pemilu. Bahkan mitranya katakan di negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi juga akan ada penyelenggaraan haji. Nah saya berharap itu menjadi kayak semacam masukan kepada Trump di dalam ngambil keputusan, salah satunya memperpanjang perundingan seperti setidaknya diperpanjang ceasefire sampai kloter haji selesai, begitu? Harapannya begitu karena seperti yang disampaikan Bang Hotman, ini dari kita aja 221 haji, kalau total umat Islam yang ke sana kurang lebih 1,5 juta atau 1.700.000 sekian, yang tahun kemarin itu 1.600.000 sekian. Artinya ini memang menjadi tantangan. Makanya saya apresiasi tadi disampaikan oleh Bung Daniel persiapan-persiapannya, dan pertanyaan Bang Hotman menurut saya itu dapat banget barangnya sebagai kebutuhan untuk menyiapkan skenario terburuk. Menurut saya pemerintah memang ke depan harus jangan berpikir ini akan baik-baik saja. Itu oke, itu harapan, itu doa. Tapi sudah harus mulai dikerjakan skenario terburuk. Oke, kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. 221.000 jemaah haji Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci. Pak Wakil Rakyat DPR yang terhormat, apakah Bapak setuju dengan tadi janji-janji muluk dari Wakil Menteri kita? Gimana jaminannya aman kalau tiba-tiba ditembak begitu, bagaimana? Hal ini sudah kita bicarakan secara dalam. Bagaimana Pak Daniel dalam rapat kerja, termasuk Menteri, karena negara bertanggung jawab terhadap keamanan warganya. Termasuk juga negara sebagai penyelenggara pelanggar ibadah haji melalui menteri. Dan begitu meyakinkan dengan berbagai skenario yang sudah ditawarkan, disampaikan kepada DPR RI. Tentunya dalam rapat kerja itu kita juga memberikan masukan dan koreksi serta pertimbangan-pertimbangan. Gak ada rencana tunda dulu gitu, gak ada? Dan justru kita malah mengusulkan DPR ya tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan? Karena semangat masyarakat yang pertama. Spirit masyarakat untuk berangkat haji udah harga mati. Harga mati naik haji? Ya, harga mati. Yang kedua, kita lihat dari perspektif situasi Timur Tengah kan. Pertama, argumentasi gak mungkin Iran nembakin pesawat haji kita. Atau nembakin Mekah, Ka'bah. Karena yakin sama Muslim. Yang kedua, Amerika juga tidak memberikan perhatian, apalagi komunikasi presiden kita dengan Trump, saya kira cukup lagi dekat gitu, romantis juga begitu. Jadi penjelasan dari Menteri dan pernyataan dari Presiden itu meyakinkan pada Dewan, optimis bahwa insya Allah. Jadi DPR pun yakin aman sentosa ya? Aman sentosa. Apakah para umat kita itu dibekali apa persiapannya Pak, gimana? Tentu persiapan yang utama adalah
tentang pengetahuan tentang haji. Ya. Ya, bagaimana mereka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji dengan baik. Ya. Dan juga tentunya memikirkan negara kita. Ya. Artinya ikut turut mendoakan lah. Mendoakan pertama, doakan perjalanannya aman, selamat, Ya. lancar dan mencapai Persiapan yang tujuan. dibekali apa? Mereka sadar nggak bahwa perang lagi masih berlangsung, belum Itu red. dia yang disampaikan oleh Pak Wahidin Halim tadi. Semangat masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah haji tidak kendur dengan kondisi ini. Tidak kendur. Nah, sehingga kita juga memotivasi dengan berbagai upaya-upaya Ya. agar mereka juga yakin serta mantap dalam menjalankan ibadah Ya. hajinya. Kalau misalnya, ini contoh nih, tiba-tiba nggak bisa pulang 1 bulan, apakah tur company yang bayar atau gimana? Nah, tentu itu akan menjadi pertimbangan. Akan menjadi pembahasan nanti setelah memang itu terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak ada resiko terjadi. dulu begitu ya? Ya, mudah-mudahan tidak terjadi yang kayak seperti Ya. itu. Dan kita yakin bahwa itu tidak terjadi. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Bang Daniel bahwa pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia sudah sama-sama menyepakati Tapi dan kan menjamin tembakan keamanan. itu kan bukan datang dari Arab Saudi, tembakan iya. dari Iran, Iya, tembakan dari luar gitu loh. Gimana Pak? Insya Allah kita yakin dan semua jamaah kita yakin semangat untuk Ya. melaksanakan ibadah haji. Sehingga kita juga meyakini hal itu. Mudah-mudahan tidak ada hambatan-hambatan selama perjalanan maupun selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Apa yang membuat Pak Satrawi yakin bahwa gencatan senjata bakal diperpanjang dan tidak akan ada lagi permainan rudal dalam waktu dekat? Saya tidak mengatakan yakin atau tidak Ya. yakin. Nah, oleh karena itu menurut saya Bang Hotman, ini memang pemerintah dengan stakeholder terkait mau tidak mau harus menambah item di dalam katakanlah pelatihan dan persiapannya. Yaitu apa? Yaitu keadaan darurat. Keadaan darurat. Keadaan jamaah haji kita kayaknya kalau ini belum dan Ya. kayaknya belum ya. Ini menurut saya penting mulai dilatih bagaimana kalau terjadi kondisi darurat. Maksudnya keadaan darurat personil kita di sana begitu? Katakanlah tiba-tiba terjadi serangan atau Ya. mungkin situasi yang tidak di. Jadi kayak kalau di kita ada gempa, kan Ya. ada latihan Tsunami lah. bagaimana Kayak menghadapi. tsunami ada Persis. itu. Oke. Persis. Ya. Jadi Ya. menurut saya Bung Daniel dan teman bapak-bapak di sini semua nggak bisa kita hanya cukup ini aman. Oke, itu kita Nggak bisa berharap hanya kita dengan komitmen lisan nggak begitu. bisa. Ini harus ada persiapan konkret. Bagaimana kita Ya. katakanlah mengantisipasi kondisi-kondisi Nanti yang saya tidak akan kita tanya harapkan. ke Wakil Menteri itu ya. Persis, dan salah satunya menurut saya yang harus diinsert materinya selain soal haji, bagaimana menghadapi situasi darurat. Dan ini menurut saya kita berhadapan Yang Anda lihat belum ada persiapan itu? saya belum dapat laporannya, tapi nggak tahu, saya nggak menjadi pemantau. Tapi kalau itu belum ada, menurut saya itu harus diperkuat, diperbanyak, agar sekali lagi kalau ini damai, lancar, itu nggak masalah. Pak Wakil Tapi Menteri, kalau terjadi kapan sesuatu, berangkat ke Mekah? Bisa. Halo Pak Wakil Menteri, kapan berangkat? Ada persiapan apa yang Bapak lakukan? Kalau ada emergency. Seperti tadi saya sampaikan Bang Hotman, bahwasannya 3 minggu yang lalu saya sudah berkoordinasi dan meminta garansi terkait dengan mitigasi-mitigasi yang perlu dilakukan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Nah tentu mereka menyampaikan bahkan menjelaskan banyak hal, kemudian saya dibawa berkeliling untuk melihat situasi banyak hal. Mereka menggaransi persiapan mereka berjalan dengan baik, memitigasi juga hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi. Bahkan Kementerian Pertahanan kita juga sudah bicara tentang mitigasi tersebut. Selanjutnya tentu untuk hal-hal yang detail tentu kita tidak punya otoritas untuk menggali lebih dalam terkait dengan hal itu. Jadi mungkin bahkan yang ini kan terkait dengan diplomasi dua negara, hal yang menjadi otoritas dari Kerajaan Saudi Arabia, tentu kita tidak bisa ikut campur. Yang kedua, Bang Hotman, ini memang terkait dengan haji ini kan satu sisi ada rasionalitas yang bekerja, tapi di satu sisi lain ada spiritualitas yang seringkali tidak bisa kita ukur dengan rasionalitas dan pendekatan-pendekatan lainnya. Jamaah haji kita itu punya keyakinan penuh dan percaya bahwasannya ibadah haji itu bisa mereka tunaikan bahkan dengan
mungkin berbagai resiko yang harus mereka ambil. Tapi kalau kemudian kita mempertemukan rasionalitas itu dengan semangat spiritualitas ini akan menyebabkan kesulitan tersendiri buat kita. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita lakukan hari ini dalam hal posisi kami sebagai pemerintah untuk memitigasi semua potensi-potensi resiko. Dan potensi-potensi resiko itu kita sudah bicarakan dengan otoritas Saudi Arabia. Setidaknya kita dapat garansi, dapat keyakinan dari mereka bahwasannya mereka mempersiapkan semuanya. Dan tentu kami tadi saya sebutkan banyak berhubungan langsung, terus mengantisipasi semua kemungkinan itu. Dan otoritas pertahanan kita, otoritas keamanan kita itu terus berkoordinasi juga dengan otoritas pertahanan. Terima kasih Pak Wakil Saudi Menteri. Kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini. Kepada generasi muda para pemirsa, contohlah gaya kerja Hotman Paris dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam tiap hari. Caranya agar bisa konsentrasi, selalu minum kopi luwak hitam premium sebelum bekerja. Saya salah satu pemegang saham di 84 Club, selalu minum ini sebelum pergi berdansa. Kopi luwak hitam premium. Jangan lupa namanya ya. Sama ganteng namanya dengan gantengnya Hotman Paris ya. Pak DPR kita, bagaimana pengawasannya? Gini loh, kalau Pak Wakil Menteri kan bilang ada komitmen lisan. Kita tahu kalau perang tentu dibutuhkan bunker. Kalau tsunami dibutuhkan apa ya? Evakuasi. Tempat lari. Tempat lari. Bagaimana nih persiapannya nih? Kalau benaran ada perang 221.000 dan 1,5 juta jemaah haji yang lain, ada enggak pembicaraan begitu? Bicarakan. Kenapa? Dibicarakan secara berkala. Tapi nggak ada, konkretnya nggak ada. Ini konteksnya kan tugas negara. Ya, pengawasan dari DPR bagaimana? DPR lebih konsen pada pengawasan penyelenggaraan hajinya. Penyelenggaraannya kan termasuk perlindungannya. Ya termasuk di dalamnya. Ya. Jadi dalam pertemuan-pertemuan DPR selalu memberikan saran, pertimbangan dan pertanyaan. Ya. Bagaimana Ada nggak nanti, pertanyaan? Bagaimana kalau benaran perang terjadi? Apa yang akan dilakukan? sampai didiskusikan juga mengalihkan lalu lintas udara kan. Sekarang udah dialihkan, katanya dari Afrika ya. Dari Afrika, tapi sekarang kan aman-aman aja. Karena masih gencatan senjata. Nah iya, jadi tapi semua sudah dibicarakan bersama antara Kementerian Haji dengan Komisi 8 DPR RI. Berbagai kemungkinan itu, termasuk tadi mitigasi dengan skenario 1, 2, 3. Kalau terjadi darurat, terjadi perang, bagaimana tindakannya? Kalau terjadi ancaman bagaimana? Dan seterusnya itu dibicarakan. Kalau pengawasan kesehatan di Arafah, tenda segala macam bagaimana? Tim kita udah berangkat ke sana. Udah berangkat ya? Itu berapa orang itu? 8 orang. Ya. Advance pendahuluan sebelum pelaksanaan. Ya. Dan sekarang juga memantau pelaksanaan di lapangan. Oke, Pak Wakil Menteri. Tadi ada pendapat dari ahli keamanan Timur Tengah nih. Kalau perang ya harusnya ada persiapan misalnya bunker. Nggak bisa hanya dengan janji-janji lisan dari pemerintah Saudi. Itu kata Pak ahli Timur Tengah nih. Gimana Pak? Bang Hotman, secara geopolitik dan geostrategis yang berada di tanah haram itu bukan hanya Indonesia. Ya. Hampir seluruh negara itu punya ada utusan atau delegasi misi haji pada musim haji. Artinya setidaknya kurang dari 2 juta orang yang menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah ini itu berasal dari seluruh dunia. Artinya apa? Artinya bukan hanya Indonesia saja yang meminta jaminan dari otoritas kerajaan Saudi Arabia
tapi juga negara-negara lain yang mengirim delegasi atau misi haji mereka. Artinya, dan semuanya bersikap yang sama dengan Indonesia. Dan itu disampaikan oleh Kerajaan Saudi Arabia ke semua negara. Tapi Dan tidak Satgas ada kita, satupun negara di sana nggak ada Satgas kita, Pak Wakil. Satgas nggak ada ya? Satgas nggak ada khusus. Ada. Berapa orang itu? Petugas kita ada. Petugas kita ada, dan semua negara kan mengirimkan misi haji, Mas Bang Hotman, dan tidak ada satupun negara yang membatalkan pengiriman jamaahnya sampai dengan hari ini. Iran pun secara terbuka belum menyampaikan. Kami nggak tahu perkembangannya apakah seperti apa, apakah mereka akan tetap mengirimkan penziarah mereka atau orang-orang yang berhaji atau tidak. Sampai dengan hari ini ada berbagai perubahan. Jadi tidak ada negara yang secara spesifik misalnya menunda keberangkatan. Terima kasih ke Pak Satrawi. Jadi dalam konteks ibadah, kita benar-benar tergantung ke stabilitas Timur Tengah. Siap. Ya. Bang Hotman, ini yang pertama saya ingin kembali ke judul Haji 2026 di tengah konflik Timur Tengah. Nah, oleh karena itu titik poinnya menurut saya Haji 2026 berbeda dengan haji sebelum-sebelumnya yang tidak terjadi di tengah konflik. Ya. Oleh karena itu berbagai macam persiapan, keadaan itu harus menyesuaikan. Jangan kita melaksanakan SOP haji di luar perang, di dalam SOP haji di saat terjadi perang. Menurut Anda itu belum terjadi? Itu menurut saya simpelnya ke sana. Ya, sekarang belum terjadi itu? Sekarang belum terjadi. Saya paham tingkat kerumitan di koordinasi teknis. Ya. Misalkan yang disampaikan Bung Daniel tadi bahwa ini berkait dengan banyak negara. Ya. Tapi paling tidak ketika nanti ketemu dengan otoritas menteri-menteri terkait di Arab Saudi, ini sudah mulai muncul diangkat. Bahwa ini haji sekarang terjadi di saat genjatan senjata. Tentu semua kita dan saya juga sama dengan pemirsa semua, kita ingin semuanya damai dan saya yakin ini bisa damai. Ya. Akan tetapi sebagai ikhtiar, menurut saya kita nggak bisa cukup hanya ini sudah dapat garansi dan Anda bisa mengatakan garansi lisan nggak cukup gitu? Harus ada SOP yang ditambah. Karena harusnya ada SOP yang ditambah. Ya, debat dong. Coba Pak tanya dulu kepada Pak Wakil Menteri. Ya, sebenarnya tadi mohon maaf Mas Daniel ya. Ini sekaligus selamat untuk Mas Daniel karena ini baru pertama mengelola haji dan istimewa menurut saya karena ini baru terjadi sekarang. Tahun sebelumnya nggak terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu kalau bagi saya untuk Mas Daniel yang koordinasi langsung dengan otoritas terkait, pernyataan teknis terkait darurat itu harus mulai dimunculkan di level pengambil kebijakan dengan Arab Saudi. Misalkan kata Bang Hotman tadi, naudzubillah kita nggak pernah pengen, naudzubillah tapi terjadi sesuatu, ini bagaimana SOP-nya yang dibangun gimana Pak Wakil Menteri kalau terjadi sesuatu belum ada SOP-nya atau memang murni tergantung pemerintah Saudi Arabia, gimana Pak? Silakan Pak. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, 3 minggu sebelum keberangkatan awal, saya sudah bicara dengan otoritas di Saudi Arabia terkait dengan SOP apabila eskalasi meningkat. Bukan hanya eskalasi meningkat, kami juga bicara terkait dengan stok pangan atau stok logistik. Bahkan saya meminta atase perdagangan kita, atase pertahanan, semua atase yang punya counterpart di Saudi Arabia itu untuk memastikan itu. Tentu seperti tadi disampaikan, kita tidak bisa memaksa Saudi Arabia untuk kemudian mendetailkan atau minta ini gimana. Yang jelas dalam konteks hubungan diplomasi, selama Anda percaya dengan kami, ya silakan gitu. Mereka menyebutnya begitu. Kalau tidak percaya dengan kami, ya silakan juga gitu. Artinya tidak akan berani juga di Indonesia menyatakan kami tidak akan mengirim jamaah haji tahun ini karena Anda
tidak menunjukkan SOP gitu, itu nggak akan ada yang berani mengungkapkan itu. DPR mungkin akan marah-marah ke kita kalau kita menyatakan itu. Mungkin Pak Sahawi akan berani, saya ya pasti nggak akan melakukan itu. Yang jelas modalitas kita tentu adalah trust dari kerajaan Saudi Arabia, bahwasannya kita percaya mereka punya SOP itu, dan mereka meyakinkan ke saya karena ada kekhawatiran serang kepada dari Presiden Republik Indonesia, apalagi Pak Prabowo paham betul kondisinya, sehingga kemudian tetap mengambil keputusan. Tentu kita memberangkatkan setelah kerajaan Saudi Arabia memberikan jaminan kepada kita dan kepada seluruh negara yang mengirim misi haji. Jadi bukan cuma hanya kita, jadi kan seluruh negara. Dan jangan lupa ini bukan hanya terkait dengan Indonesia, tapi terkait dengan seluruh dunia yang melakukan mereka. Kita nggak bisa paksakan ibadah. Gitu. Nah itu garansi yang luar biasa menurut kami. Terima kasih Pak Wakil Menteri. Dengan Tour and Travel, apakah perang Timur Tengah ini membuat rekening Bapak berkurang atau apa? Jumlah yang umroh sama naik haji gimana? Haji ternyata tidak mempengaruhi situasi itu, tidak mempengaruhi. Bahkan sampai hari ini ada juga yang masih minta, tapi kan kondisinya tidak mungkin untuk menambah karena memang sudah siap semua. Tinggal berangkat saja ini, jadi tidak mungkin akan menambah. Kalau umroh gimana? Umroh kan sementara haji ditutup. Nanti setelah haji selesai baru dibuka kembali. Belum ada sekarang bookingan belum ada. Banyak sekali. Sampai dengan bulan Desember itu. Artinya apa itu? Artinya orang yang menginginkan untuk berangkat ke tanah suci itu tidak melihat apa kondisi. Itu bagian dari ibadah yang ya udahlah kalau berakhir di sana hidupnya ya udahlah memang itulah yang diinginkan atau gimana Pak? Jadi mereka mengharapkan kondisi ini aman-aman saja. Mereka meyakini kondisi ini akan menjadi baik-baik. Mereka meyakini. Iya. Contoh nih, kalau misalnya tiba-tiba yang Anda berangkatkan nggak bisa pulang, siapa yang bayar hotelnya, makanannya? Nggak bisa pulang karena apa? Ya karena tiba-tiba lagi perang di atas. Mungkin penerbangannya. Ya. Jadi kan semua itu. Teorinya gimana? Tour company nggak tanggung jawab kan? Tentu ada tanggung jawabnya, cuman ada batas-batasnya tentu bertanggung jawab. Ya 2 hari boleh lah gitu lah. Kalau udah sebulan nanti dulu gitu. Kita akan koordinasi dengan penerbangan. Karena yang menjanjikan tanggal kepulangan penerbangan kalau itu nggak bisa gitu loh. Tentu kita akan komunikasi dengan mereka. Apa yang mereka dengan pemerintah Indonesia pada akhirnya. Bukan hanya Indonesia, tapi juga pemerintah Arab Saudi, pemerintah Artinya tour company tanggung jawabnya terbatas memang. Betul. Karena hanya mencari untung kan. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Hot Room. Oke, di segmen terakhir ini kita akan membahas apa harapan-harapan untuk lancarnya ibadah haji ini. Pertama kami serahkan kepada Pak Wakil Menteri, apa pesan-pesan Bapak kepada keluarga dari yang naik haji, bagaimana? Silakan Pak. Iya, Bang Hotman, tentu kita berharap pesan haji tahun ini betul tadi disebutkan bahwasannya haji yang extraordinary. Kenapa? Karena dilakukan di tengah eskalasi konflik yang tinggi. Mudah-mudahan haji kali ini membawa pesan perdamaian sehingga semuanya bisa menghentikan konflik, bukan hanya ceasefire, tapi justru menghentikan secara permanen konflik karena ada haji yang memang membawa pesan perdamaian. Kedua, tentu saya berpesan kepada keluarga yang keluarganya berangkat ke Tanah Suci untuk tetap tenang dan mendoakan supaya pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kekuatan spiritualitas doa itu bisa memberikan kebaikan dan perubahan untuk semua pihak sambil tentu pemerintah terus bicara dan mempersiapkan mitigasi-mitigasi yang diperlukan untuk perlindungan terhadap jamaah haji di Tanah Suci. Demikian, Pak. Ada satu lagi pertanyaan tertinggal. Kampung haji yang digagas oleh mantan klien saya. Tahu kan mantan klien saya, Pak? Masih ingat nggak mantan klien saya? Iya.
Mantan klien saya Pak Prabowo 25 tahun dia ada minta nasihat saya. Ya, kampung haji yang di sana bagaimana? Sudah ketawa dia. Karena Bapak ini dulu waktu saya Bapak Menteri Pertahanan beliau Pak Prabowo, dia lihat saya sendiri datang dipanggil sama Pak Prabowo. Gimana Pak? Kampung haji yang di sana bagaimana? Sudah rampung atau gimana? Yang di Tanah Suci? Sekarang sedang proses persiapan Bang Hotman, sedang ditangani negosiasinya oleh Danantara. Mohon doa, mudah-mudahan kampung haji bisa segera terwujud dan bisa melayani jamaah haji Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang dulu saya kenal sebagai jubir dari Kementerian Pertahanan, di mana kami terakhir kita sama-sama disuruh jadi bicara tentang kasus arbitrasi internasional ya. Waduh, harusnya gue jadi presiden berikutnya ya. Pak DPR kita, Wakil Rakyat. Apa pesan Bapak kepada keluarga yang 221.000 pergi naik haji? Mereka melepas dengan doa. Melepas dengan doa. Ribuan orang mengantar sampai ke embarkasi. Ya. Doanya sama, mengharapkan keselamatan, kelancaran dalam ibadah haji. Ya. Dan berharap menjadi haji yang mabrur sampai pulang. Ya. Itu saya kira kekuatan doa yang luar biasa. Ya. Dan harapan Dewan juga sama, berharap bahwa pelaksanaan haji tahunnya lebih baik, jauh dari halangan-halangan, rintangan-rintangan yang dialami oleh mereka. Apakah sebagian dari yang naik haji itu justru kalau ada apa-apa wafat di Tanah Suci itu merupakan suatu, kalau bahasa Inggris bilang misi accomplished gitu loh. Tujuan tercapai itu bagaimana? Iya, mereka datang ke sana. Soal pulang mereka nggak mikirnya, tapi yang penting tahun ini saya harus berangkat haji. Yang penting melaksanakan ibadahnya selesai. Itu semangat spiritualitasnya begitu. Wah, luar biasa. Jadi nggak mungkin gara-gara Timur Tengah. Orang dibilang pernyataan terancam gagal, mereka udah protes. Gitu ya. Ya kan? Jadi himbauan Bapak kepada keluarga semua tenang gitu ya. Tenang, dan itu yang selalu kita berikan kepada mereka. Pak Trepel gimana? Apa himbauan ini nggak? Jangan takut kalau 1 bulan di sana tidak ada hotel, kalau perang tur akan menanggung gitu, gimana? Tentu harapan kami seluruh keluarga yang ada di Indonesia maupun yang berangkat haji banyak doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keamanan, kelancaran, kesuksesan dalam menjalankan berbagai kewajiban-kewajibannya maupun perjalanannya sehingga bisa kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Itu harapannya. Nah, ini tentu kerjasama ataupun semangat ini harus dibangun yang berangkat maupun keluarganya sehingga sama-sama bisa menjalankan. Sama-sama kita doakan ya. Bapak ahli Timur Tengah. Ya. Gimana pesan saudara terakhir? Yang pertama sebagai catatan penutup dari sisi politik Timur Tengah sebenarnya indikasi menuju perdamaian itu lebih kuat seperti saya sampaikan. Indikasi perdamaian lebih kuat sehingga nggak usah khawatir. Lebih kuat. Minimum sampai selesai kloter 26 Mei. Paling tidak kita harapkan itu bisa menjadi kekuatan kita dalam menjalankan ibadah haji ini. Namun demikian kalau bagi saya gini-gini juga pernah jadi mantan petugas haji Bang Uthman. Jadi bisa kasih masukan-masukan, misalkan tadi masukan-masukan terkait dengan di masa perang ini, menurut saya pertama untuk pengambil kebijakan tadi cukup dimention, diberikan perhatian kepada katakanlah para menteri di Arab Saudi, apa yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, mungkin di level petugas memang paling tidak diberikan satu item, yaitu bagaimana kesiapan kita untuk menenangkan jamaah kalau terjadi sesuatu. Karena di dalam pergerakan orang sampai 2 juta Bang Hotman, kalau terjadi kepanikan saja, itu akan menambah musibah. Karena itu penting petugas ini, ada non-kloter, ada yang kloter, bagaimana kesiapan, minimal di petugas, nggak perlu ke jamaah. Kalau petugasnya dikasih tambahan tugas, tolong menyiapkan diri kalau terjadi sesuatu, bagaimana bisa menenangkan jamaah. Jamaah tidak panik, itu sudah sangat besar di dalam peristiwa misalkan yang tidak kita harapkan gitu ya. Sekali lagi kalau kita bicara tentang kemungkinan terburuk. Kalau semuanya baik-baik saja. Yang Anda lihat Arab Saudi itu tidak pernah dibom sama Iran.
Kan ada pangkalan militer Amerika di sana. Iya, tapi itu cukup jauh. Jadi jauh ya? Cukup jauh. Makanya saya bilang tadi dari indikasi-indikasi tentang politik Timur Tengah. Tapi Anda melihat karena Iran adalah negara Islam yang sangat kuat penduduknya, tidak mungkin dia menyerang tempat orang melaksanakan haji, begitu? Insya Allah tidak. Bahkan yang saya bilang tadi secara indikasi justru menuju kepada perdamaian lebih kuat. Namun demikian kewaspadaan tetap harus kita pegang, kehati-hatian kita jaga bersama-sama. Salah satunya di kalangan para petugas haji ada kesiapsiagaan untuk minimal bahwa haji tahun ini terjadi di tengah konflik Timur Tengah. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Semoga ibadah haji ini merupakan pesan perdamaian bagi seluruh dunia, karena seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Yuk Pak, sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.